tenang, namaku Naura. Aku mau bercerita tentang sebuah desa kecil di Magetan. Namanya Desa Nduwet. Ini bukan cerita biasa, tapi kisah penuh keajaiban dan pelajaran penting. Nah, siap ya? Ayo kita mulai. Di Magetan, di sebuah desa kecil di Kecamatan Bendo, hiduplah sepasang suami istri bernama Ki Ageng Ronggo Ireng dan Kanjeng Putri Nyai Dewi Ratu Mawar. Mereka hidup sederhana dalam gubuk bambu beratap jerami. Di tengah kebun singkong yang luas dan sawah yang mulai mengering karena kemarau panjang, meskipun tak punya banyak harta, Ki Ronggo dan Nyi Mawar selalu bersyukur dan ringan tangan membantu tetangga. Setiap pagi, Ki Ronggo mengangkat cangkul dan pergi ke ladang sambil bersenandung kecil. Nah teman-teman, coba bayangkan Ki Ronggo setiap pagi mengangkat cangkul dan bekerja sambil bernyanyi pelan. Suaranya merdu loh, seperti ingin mengajak tanah itu bercanda. Nyai, aku mau membersihkan tanah kering di ujung ladang hari ini, ucap Ki Ronggo sambil mengikat-ikat kepalanya. Nyi Mawar menyodorkan bungkusan daun pisang berisi nasi jagung dan urap. Bekalnya jangan lupa, jangan memaksakan badan juga, Ki. Tanah kering bisa menunggu, tapi punggungmu tidak bisa diganti. Hehehe, iya Nyai, tangan dan punggung ini sudah bersahabat lama dengan tanah. Ki Ronggo tersenyum, lalu berangkat ke ladang. Sesampainya di ladang, Ki Ronggo mencangkul tanah kering yang retak-retak. Dengar ya bunyi cangkul itu, plek, plek, plek. Menyentuh tanah yang keras dan kering, seperti ketukan alat musik dari alam. Namun tiba-tiba terdengar bunyi keras, teng. Cangkulnya membentur sesuatu yang sangat keras. Ki Ronggo menghentikan gerakannya dan membungkuk. Apa ini? Apa ini? Batu, gumamnya. Namun bukan batu teman-teman. Ia menggali lebih dalam dan menemukan sebutir biji berwarna ungu kehijauan. Biji itu tampak bersinar lembut seperti disinari cahaya bulan. Besarnya hampir seukuran genggaman tangan. Oh, aku belum pernah melihat biji seperti ini, ujarnya terperangah. Sesantainya di rumah, Ki Ronggo memanggil, Nyai, Nyai, kemarilah. Astaga, seperti ternyata. Dari mana kau menemukan ini, Ki? Di pojok ladang, dari tanah yang paling kering. Rasanya ini bukan biji biasa, jawab Ki Ronggo. Mungkin ini anugerah dari langit, ujar Nyi Mawar lirik. Mereka sepakat menanam biji itu di belakang rumah. Setiap hari mereka menyiramnya dengan penuh kasih. Tak lama kemudian muncullah pohon yang tumbuh sangat cepat. Daunnya lebat dan hijau berkilau. Dan dalam seminggu saja buah-buah besar bermunculan. Warna ungu gelapnya menggoda dan aromanya manis menusuk hidung. Ki Ronggo dan Nyi Mawar menyebutnya buah duri. Kabar tentang pohon ajaib menyebar, warga berdatangan dan anak-anak desa bermain sambil memetik buah, tertawa dan berlari mengelilingi pohon. Buahnya manis sekali, Ki Ronggo, teriak seorang anak desa. Ambillah sebanyak yang kalian mau,
Jawab Ki Ronggo sambil tersenyum. Oso, jangan berebut. Namun, di desa seberang, seorang saudagar kaya bernama Ki Suro merasa iri. Ia datang menaiki kereta kudanya dan berkata dengan nada manis yang dibuat-buat. Ki Ronggo, saya dengar pohonmu ini sangat istimewa. Bagaimana jika saya beli saja pohon itu? Saya bayar 2 peti emas. Maaf Ki Ronggo, pohon ini bukan untuk dijual. Ia tumbuh dari kasih bukan dari harga. Jawab Ki Ronggo tegas. Ki Suro tersenyum kecut. Sayang sekali. Padahal sekatang saya pohon ini akan menghasilkan kekayaan yang tak habis 7 turunan. Rezeki yang dibagi akan bertambah Ki Suro, ujar Nyi Mawar sambil tersenyum lembut. Karena Ki Suro sudah dikuasai oleh keserakahan, pada malam itu juga Ki Suro merencanakan bersama anak buahnya untuk menebang buah pohon duet secara paksa. Dan malam itu juga di belakang rumah Ki Ronggo, beberapa orang bayangan mengendap-endap. Salah satu dari mereka mengangkat kapak besar dan brak, kapak itu menghantam batang pohon. Suara dentuman keras menggema dan tiba-tiba angin berputar muncul dari sekitar pohon. Wush, wush. Suara angin menderu. Daun-daun bergetar hebat. Buah duet jatuh satu persatu, membusuk seketika di tanah. Nah, aroma manis berubah menjadi aroma yang menusuk. Lari, lari, pohon ini bukan sembarangan, teriak seorang dari anak buah Ki Suro ketakutan. Keesokan harinya, Ki Ronggo melihat pohon itu meranggas, daunnya layu, batangnya kering, dan dari tanah di sekitarnya hitam gosong. Siapa yang telah tega melakukan hal seperti ini? Ujarnya, suaranya menggema. Nyi Mawar menggenggam tangan suaminya. Mungkin ini ujian Ki, mari kita coba lagi. Hari demi hari, Ki Ronggo dan Nyi Mawar merawat pohon itu dengan sabar. Namun sementara itu Ki Suro merasakan beban besar dalam hidupnya. Kekayaannya berkurang. Warga dan pelanggan menjauh. Dan rumah yang dulu ramai kini terasa sepi. Suatu hari, Ki Suro duduk termenung di depan rumah yang besar dan kosong. Ia teringat kata-kata Nyi Mawar. Rezeki yang dibagi akan bertambah, Ki Suro. Hatinya terbuka dan keserakahannya berubah menjadi penyesalan yang mendalam. Saat itu, Ki Suro mendatangi Ki Ronggo dengan langkah gontai. Ki Ronggo, aku salah. Aku telah membuat jahat dan serakah. Bisakah aku membantu merawat pohon ini? Aku ingin belajar berbagi. Mintanya dengan tulus. Ki Ronggo menatap matanya dengan dalam dan berkata, teman, pohon ini tumbuh dari kasih. Dari kasih. Jika kau memang ingin merawat ini belajar berbagi, kamu terima bantuanmu. Sejak saat itu, Ki Suro bergabung merawat pohon itu. Hari demi hari, mereka bersama-sama menyirami dan menjaga pohon itu bersama-sama.
Lagu anak desa terdengar tiap sore. Pohon dua, bangunlah buah manismu, kami cinta, kami rawat dengan bahagia, karena kasih tak pernah sirna. Tunas-tunas kecilmu, mulai semi dan buah tumbuh subur. Sejak itu, desa tersebut dikenal sebagai Desa Dul karena pohon itu tumbuh harapan dan kebersamaan. Dan pelajarannya bahwa keserakahan akan menghilangkan dan cinta akan menumbuhkan segalanya kembali. Nah, menarik bukan ceritanya teman-teman? Semoga bisa menjadi pelajaran kita semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.